Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya kali ini di podcast Deep Institute. Alhamdulillah, tamu kita kali ini adalah tokoh atau orang yang punya otoritas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan publik, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN. Namanya Ombudsman. Mungkin tidak semua orang akrab di telinganya dengan kata Ombudsman. Nanti kita diskusi dengan Bang Abiyadi Siregar. Saya lebih senang memanggil beliau Bang Abiyadi Siregar saja, yang saya kira setiap kali ada kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, itu dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan, pasti beliau menjadi tokoh yang senantiasa dicari pandangannya, pendapatnya, komentarnya, dan seterusnya. Sudah hadir bersama kita Ketua Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Utara, Bang Abiyadi Siregar. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Didi, apa kabar? Alhamdulillah. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Rambut makin putih. Ya itu. Bukan karena banyak memikirkan kasus-kasus pengaduan masyarakat nih, Bang ya? Mungkin bisa mempengaruhi Bisa mempengaruhi ya? Selain faktor usia ya. Waktu usia. Ternyata udah nggak muda lagi ya, Bang? Ya udah 55 tahun ya. Udah 55 tahun, Bang ya? Ya. Era berkain PI juga udah selesai ya, Bang? Baik, sahabat Deep sekalian, saya kira diskusi kita akan bergulir seputar penerimaan peserta didik baru yang saya kira baru saja kita selesaikan dengan begitu banyak ternyata persoalan dan selalu berulang dari tahun ke tahun. Yang lagi viral itu soal zonasi. Zonasi, kebijakan ini kan sebenarnya dimaksudkan dalam kerangka untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada calon peserta didik yang domisilinya dekat dengan lingkungan sekolah untuk bisa bersekolah di sekolah yang dekat sehingga tidak perlu keluar biaya. Dan juga kemudian memotong ada seperti kasta-kasta sekolah ya zaman dulu. Betul. Ada sekolah dengan kasta elit dan ada yang kasta rendah gitu. Tapi kemudian kebijakan ini juga ternyata dalam prakteknya belakangan kemarin ada seorang kepala daerah yang viral di media sosial melakukan investigasi langsung ke masyarakat, memastikan alamat di kartu keluarga sesuai dengan yang tertera. Ternyata temuannya dari sekian banyak yang diinvestigasi masih lebih banyak temuan yang tidak valid. Dan saya kira kalau Bang Abiyadi bukan kali pertama sebenarnya melakukan kerja kepala daerah tadi itu. Tahun-tahun lalu seingat saya barangkali beliau juga sudah melakukan itu. Kita akan diskusi dengan beliau malam hari ini. Bagaimana catatan Ombudsman, Bang, terkait dengan PPDB tahun ini? Ya, tahun ini ya sebetulnya menjadi kurang baik ya karena munculnya kasus-kasus temuan adanya siswa yang tidak lulus meski rumahnya dekat gitu kan. Kemudian ada yang lulus meski rumahnya jauh, ya kan. Ini menjadi menodai ya karena gini. Yeah. Dalam setahun 2 tahun terakhir sebetulnya kasus-kasus ini hampir sudah tidak muncul sebetulnya, ya kan. Karena sudah ada penyempurnaan terus sistem itu. Tapi ternyata tahun ini saya lihat itu muncul ya dengan adanya laporan kepada kita bahwa ada yang komplain bahwa anaknya kok bisa tidak lulus gitu kan. Di proses awal sebetulnya masih bagus ya, ketika proses pendaftaran dan sebagainya, aplikasi sistem dan sebagainya itu masih bagus ya. Tapi masalah itu muncul ketika sudah diumumkan ya, sudah diumumkan hasilnya, baru disitulah orang yang merasa rumahnya dekat tapi tidak lulus, tapi ada si anak yang tahu kawannya ini rumahnya jauh tapi dia bisa lulus, kira-kira gitu. Ini yang menjadi persoalan akhirnya kemudian, sehingga kita menjadi PPDB tahun 2023 ini menjadi bermasalah menurut saya.
Apa alat ukurnya cuma alamat KK saja, Bang? Proses pendaftaran PPDB itu kan harus melalui KK, syaratnya itu. KK ya. Dalam Juknis itu disebut, karena ini kan sistem zonasi. Iya. Jadi syarat pendaftaran itu harus didasarkan pada kartu keluarga. Nah, jadi diupload itu kartu keluarga kita ke sistem itu, baru nanti di situ akan ketahuan jarak rumah kita. Situ. Iya. Artinya begini, saya kok merasa bahwa KK yang satu-satunya menjadi alat ukur domisili calon peserta didik ini sepertinya juga banyak yang dimanipulasi, karena logikanya kenapa setiap tahun dengan jumlah rombel misalkan di Kota Medan lah ya saya sebut, itu kan maksimal 13 rombel ya satu sekolah negeri itu. Iya, rata-rata. Kalau jarak 1 kilometer radiusnya dari sekolah, saya kira berapa tahun terakhir harusnya sudah habis itu anak-anak yang belajar di sekolah itu gitu. Nah itu. Berarti KK yang diterbitkan itu jangan-jangan ada kerjasama antara oknum-oknum di dinas Dukcapil dengan oknum-oknum yang mencari keuntungan, atau dengan orang yang juga kepingin supaya anaknya bersekolah di situ gitu. Nah itulah sebetulnya persoalannya di PPDB ini ya, itu dalam sejak beberapa tahun 2018-19 itu kan, persoalannya di 2017 malah itu ya, persoalan PPDB itu adalah permainan di kartu keluarga itu ya. Jadi pada akhirnya karena ini sistem zonasi, maka banyak orang tua siswa yang menokohi dirinya sendiri, mengajari anaknya untuk berbohong, ya kan, bahwa disulapnya lah kartu kakaknya sehingga supaya bisa dekat dengan sekolah yang direncanakan dituju gitu ya. Nah itu yang dibuat, dan akhirnya dengan kerjasama Kepling, kerjasama kantor lurah, akhirnya terbitlah semua KK, Dukcapil dan sebagainya. Ini yang terjadi kemudian. Makanya kami sebetulnya Ombudsman sejak tahun 2018-19 itu kita sudah investigasi ini sebetulnya kan di kawasan. Contoh kan ini terjadi kan karena ada sekolah favorit. Sebetulnya kan ini persoalannya, ya kan? Karena pada waktu itu kan sampai sekarang sebetulnya persepsi tentang sekolah favorit SMA 1 SMA 2 itu kan masih terus, ya kan? Belum hilang, meskipun sistem zonasi itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya. Nah, jadi karena memang SMA 1 SMA 2 itu menjadi sekolah favorit, pada akhirnya masyarakat orang berusaha mendekatkan diri dengan SMA 1. Temuan Ombudsman dulu bahkan ada alamat kakak itu pas persis di SMA 1, ya kan? Di SMA 1 kita lihat SMA 1 di dalam, ya kan? Nah itu. Berarti dia tinggal dalam sekolah itu lah ya? Ya, berarti kan itu karena kakaknya itu lihat di situ di alamatnya, kan? Lalu kemudian kita lihat lagi ada lagi sekitar kita lihat lagi kakaknya di sekitar SMA 1, kita cari rumahnya. Lalu sampai di rumah itu kita tanya, ada namanya ini. Mereka nggak tahu namanya. Misalnya itu padahal itu rumah orang Tionghoa, mohon maaf. Tapi yang kita cari orang Batak misalnya, ada marganya. Atau misalnya yang kita cari situ rumahnya yang punya rumah orang India. Tapi yang kita cari ada marganya kan, itu yang kita, dan tidak ada ditemukan orangnya. Dan ini sudah sejak tahun 2018, 19 dan sempat hilang di tahun 2000 gitu ya. Karena semakin kita awasi itu semakin ketat kan. Tapi ternyata semakin dilap tahun 2021, 22 itu mulai agak lelap, agak hilang ya. Tapi ini muncul lagi saya lihat. Ini yang jadi permainannya lah di kartu keluarga itu. Itu dia. Dan saya kira masif ya di seluruh Indonesia begitu ya, Bang. Nah, karena kan teman saya juga di Ombudsman di provinsi lain juga hal yang sama, di Jogja misalnya. Saya kira Jogja sudah lebih baik, lebih sadar orang, tapi ternyata enggak juga ya. Artinya lebih paham hukum, lebih apa gitu kan. Tapi sama saya kira sama dengan di Sumut ya. Jadi permainan tetap. Jadi di KK itu yang dipermainkan. Nah, mendaftar itu kan harus dengan menggunakan KK itu, ya kan? Nah, di Juknis itu disebutkan petunjuk teknis yang terbitkan oleh Permendikbud itu di gubernur itu menyebutkan begini bahwa mendaftar itu harus menggunakan KK yang terbit minimal 1 tahun. Setahun. Tapi kemudian kalau misalnya dengan alasan tertentu, ya akhirnya KK yang terbit enggak sampai setahun, itu bisa digunakan juga, tapi ada surat keterangan dari Dukcapil, gitu kan? Contohnya misalnya begini ya. Si A misalnya ya, karena ada anaknya lahir misalnya kan,
Artinya dia dalam tahun ini merubah kakak, Iya. ya kan? Untuk menambah anak yang baru lahir. Jadi muncullah akhirnya kakak nggak sampai setahun. Nah itu bisa dilakukan, didaftarkan, digunakan dengan catatan ada surat keterangan dari Dukcapil. Dengan catatan surat keterangan itu menjelaskan bahwa anaknya yang mau masuk ke SMA 1 itu sudah terdaftar di kakak itu sejak setahun sebelumnya, kira-kira gitu. Itu penjelasannya di situ. Harus itu. Nah, faktanya temuan kita tahun ini adalah bukan begitu. Faktanya temuan kita adalah bahwa surat keterangan yang terbit itu bukan menerangkan tentang nama siswa calon peserta didik itu, tapi hanya menerangkan bahwa kakak dengan nik nomor sekian-sekian ini sudah terbit tahun 2000 sekian lalu, udah lama gitu kan. Jadi salah penjelasan. Juknis itu mengharuskan sebetulnya di surat keterangan itu menjelaskan nama siswanya yang akan menjadi calon siswa. Bahwa calon siswa itu sudah terdaftar di KK ini sejak tahun sebelumnya gitu kan, tahun 2022-21, ya kan. Tapi yang suket, yang terbit yang banyak itu yang kita temukan, itu hanya menjelaskan bahwa niknya, nik KK itu, KK ini dengan nomor sekian sudah terbit pada 2021-2022. Ini yang salah. Dan itu nggak bisa di cross check ya? Itu yang di cross check. Prosesnya kan gini, ketika masuk penerus pendaftaran itu kan belum bisa dilihat. Iya. Tapi kan ada tahapan terakhir yaitu verifikasi faktual. Iya. Tapi sebelum verifikasi faktual kan disitulah kita temukan. Jadi setelah kita laporan, kemudian kita periksa, ya kan? Kita periksa, kita lihat, baru benar ada temuan kita curang. Jadi ada sekitar 2 laporan yang masuk ke kita cross check di Disdik, di SMA 1 dan di Disdik memang betul curang, tidak benar, ya kan? Atas dasar itulah kemudian Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberi saran kepada Disdik supaya nanti setelah pengumuman lakukan verifikasi faktual, buktikan. Jadi kan nanti setelah udah diumumkan kita mendaftar ulang. Iya. Bawalah semua berkas-berkas aslinya, kan gitu kan? Dibawalah berkas-berkas aslinya. Nah disitulah mereka lihat yang mana yang tidak sesuai, yang mana yang sesuai, yang mana ya gitu. Nah yang tidak sesuai itu digugurkan, ya kan? Nah jadi dari hasil laporan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Ombudsman bahwa untuk SMA Negeri 1 ada paling tidak sekitar 34 siswa yang akhirnya digugurkan haknya sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Medan. Karena surat keterangan yang digunakannya untuk mendaftar itu tidak sesuai seperti juknis yang ditetapkan. Sementara untuk SMA 2 itu ada satu calon peserta didik yang tidak sesuai. Gitu kira-kira Bang Didi. Berarti tetap sepertinya memang ada permainan oknum-oknum lah tetap ya di antara lingkaran penentu kebijakan ini ya. Kalau saya kira ada ya gini ya. Saya tidak percaya ini masyarakat paham. Kalau tidak ada yang memberitahu dari dalam. Iya kan? Ya macam kita masa ini kan nggak paham itu. Kan yang mengetahui regulasinya kan dari mana? Cuma mungkin salah teknisnya, salah pemberitahu kan. Iya. Makanya saya menduga tetap saja ini ada permainan dari dalam yang memberitahukan kepada misalnya masyarakat akhirnya atau dari Kepling dari apa berseraklah semua informasi itu kan. Akhirnya dapatlah informasinya, banyak yang mengurus gitu kan. Jadi dugaan saya pasti ada informasi dari dalam yang memberitahu celah cara masuknya kepada masyarakat. Begini buat supaya bisa masuk, begini buat supaya gitu kan. Iya. Sehingga mereka memiliki cara, paham mereka caranya untuk mencari celah dari regulasi itu, gitu kan. Meskipun pada akhirnya salah juga, ya gitu. Iya. Tentukan Bang, apa namanya? Kita juga tak ingin menyalahkan ya masyarakat kita misalkan yang punya keinginan menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Ini kan ekspektasi semua orang tua saya kira sama lah ya. Ingin memberikan dan memastikan anaknya mendapatkan tempat sekolah yang terbaik. Tapi kalau praktek-praktek ini terus terjadi saya kira justru menciptakan apa namanya lingkaran baru lagi penyalahgunaan apa ya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat-pejabat pengambil keputusan begitu. Dan saya mendengar bahwa
transaksinya nominalnya lumayan-lumayan juga loh Bang. Oh iya. Ya, kalau sebetulnya tahun ini saya dengar itu malah justru lebih kecil angkanya itu, Mas. Lebih kecil angkanya ya? Iya, sekitar 8 jutaan saya dengarkan. Heeh. 8 jutaan itu masih kecil, dulu kan sekitar berapa? 30-an kan. Iya, iya. Tapi gini ya, saya melihatnya banyak menjadi persoalannya ya. Jadi ada hak-hak di sini, ya kan? Misalnya kan hak orang yang berlaku jujur di sini kan, dan dia sebetulnya punya hak, ya kan? Tapi dia mendaftar dengan secara jujur, ya. Akhirnya dia nggak dapat akibat orang-orang yang berlaku tidak jujur. Kan itu persoalannya, ya kan? Kadang-kadang orang yang tidak jujur ini merasa apa? Merasa dibela, merasa diperlakukan tidak benar. Padahal awal ketidakbenaran itu kan dari mereka sebetulnya. Iya. Padahal akibat perlakuan mereka banyak orang yang mestinya punya hak itu akhirnya tidak masuk, ya kan? Kalau misalnya semua sama-sama benar, tidak ada curang, kan prosesnya ini kan berlangsung sesuai dengan diharapkan, sesuai dengan aturan, kan itu kan. Kan itu yang terjadi. Nah, posisi-posisi itulah yang menyebabkan menjadi karut marut ya. Di samping kemudian ada dukungan dari permainan dari oknum-oknum penyelenggara pemerintahan, misalnya dari instansi pemerintah, dari Dukcapil misalnya dari lingkungan, kepala lingkungan, lurah dan sebagainya ya. Kan dari bawah dulu sebetulnya, dari lingkungan dulu ini baru ke lurah, baru ke Dukcapil kan. Dukcapil itu mungkin jangan-jangan dia nggak salah, karena dia akan melihat berkas Yang masuk ya? ya, kan dilihatnya berkasnya Lengkap. sesuai lengkap. Terbitnya nggak ada alasan, nggak ada alasan buat dia untuk tidak menerbitkan. Sama halnya dulu ya, ketika misalnya ombudsman menemukan ada orang kaya ngaku miskin misalnya ya. Iya. Itu kan didasarkan pada surat keterangan dari dinas sosial. Ya, dinas sosial itu kan hanya menerbitkan surat berdasarkan dokumen dari bawah. Ketika itu sudah lengkap, dinas sosial nggak ada alasan untuk tidak menerbitkan. Diterbitkannya. Yang mengerjai siapa? Di tingkat bawah, di lingkungan, di lurah dan sebagainya. Ya, di situ. Jadi ini pun saya kira begitu. Nah, lingkungan tahu dari siapa? Jangan-jangan ada informasi dari dalam memberitahu ini celahnya begini, ini celahnya begini. Akhirnya dia tahu, makin menyebar, makin kejadian, makin parah. Ya. Itu yang terjadi saya lihat. Saran ombudsman untuk sistem zonasi ini, Bang, apa memang masih patut dipertahankan, evaluasi, atau malah harusnya segera diganti dengan kebijakan yang lain kira-kira? Saya justru nanti kalau misalnya dibuat alternatif lain, jalan lain, belum tentu jaminan. Iya. Sebetulnya kalau saya zonasi ini udah benar ya, tinggal upaya pemerintah untuk menyempurnakan, ya kan, konsistensi, ya. Jadi zonasi itu menurut saya udah benar, ya kan. Tinggal bagaimana dukungan semua stakeholder, para pejabat di Forkopimda, di sebuah daerah. Saya ada mengeluarkan statement sebelumnya itu bahwa para pejabat di Sumatera Utara jangan mau kepala sekolah, jangan intervensi para kepala sekolah atau penyelenggara pendidikan, yang pada akhirnya membuat mereka untuk tidak berlaku curang, jadinya berlaku mengerjakan sesuatu hal tidak sesuai dengan juknis, tidak aturan. Kan itu kadang-kadang kan mereka karena tekanan, ditekan misalnya dari atasan, dari pejabat sana, pejabat baju ini kan, datang ke sana, akhirnya mereka merasa tidak berdaya, ya kan? Jangan-jangan atasan dia yang memaksa dia untuk melakukan, ya kan? Itu yang terjadi, ya kan, sebetulnya, ya kan? Sehingga semakin, karena ya itu tadi kan, karena untuk menutupi kecurangan dia harus membuat kecurangan baru lagi, ya kan, untuk supaya nampak bagus gitu kan. Itu yang terjadi. Maka saya pikir ya, mulai dari semua pimpinan ya, mulai dari pimpinan daerah ya, di pemerintahan provinsi, kabupaten kota, itu harus sama-sama mendukung proses ini, baik di instansi vertikal, ya kan, penegak hukum apa hanya, itu harus sama-sama mendukung ini. Kalau nggak berdaya itu sekolah, nggak berdaya di pendidikan panitianya, mana berdaya dia? Dia apa jabatannya? Ya? Kalau sudah ada nanti memonya ke sana, ini ke sana, atau misalnya permainannya juga curang dan sebagainya, itu akhirnya jadi nggak bisa tegak kita melakukan perbaikan pendidikan ini. Itu yang saya lihat apanya. Berarti zonasi ini masih dianggap
cukup tepat lah ya Bang untuk target kita melakukan pemerataan kualitas sekolah ya dan pendidikan. Menurut saya itu persoalan berikutnya sebetulnya dengan sistem zonasi kan gini, pada akhirnya ada kadang-kadang di wilayah tertentu sekolah itu tidak ada, ya kan? Iya. Di sini sebetulnya tugas pemerintah. Ah. Kalau untuk tingkat SMA misalnya, udah Pemprov harus melihat di kecamatan mana yang tidak ada supaya jangan jangan kosong di situ, jangan terlalu jauh siswa di situ, ya kan? Jangan kosong. Nah, begitu juga di tingkat SMP dan SD misalnya. Jadi itulah tugas pemerintah sebetulnya untuk sistem zonasi itu. Tugas berikutnya adalah bagaimana supaya pemerintah itu ya melihat titik-titik wilayah tertentu yang tidak punya satuan pendidikan SMA atau apa gitu. Jadi itu harus dilihat. Kalau nggak ada segera bangun. Ya karena di daerah-daerah misalkan gini Bang, dari Tapanuli lah, dari Tabaksel misalkan, dari Sidimpuan, kepinginlah dia sekolah ke Medan. Ya, Kalau pakai zonasi udah pasti nggak lulus dia. iya betul. Ratusan kilometer baru sampai dari rumahnya berdasarkan kakak ke Ya. sekolah yang dituju gitu. Ya, Memang kan ada kesempatan lain, ada jalur prestasi namanya ya. ya. Ada jalur afirmasi yang gitu kan. Tapi kan ini kuotanya juga nggak banyak, Ya. terbatas. Kuota terbesar itu kan tetap di zonasi gitu. Ini seperti apa Bang melihatnya? Ya, sebetulnya kan itu tadi sebetulnya bisa kalau misalnya dari Sedimpuan mau ke Medan. Ya, tapi dipersiapkan sejak awal dia masuk di KK itu. Ya, kayak gitu lah. Itu sebetulnya strateginya kan itu. Makanya ada orang yang sudah mempersiapkan diri. Misalnya saya ya, anak saya sekarang SMP nih. Anak saya SMP. Kalau itu masih benar dia. Lalu misalnya saya pengen anak saya di rumah saya misalnya di Gatot Subroto jauh. Iya. Hampir Jalan Binjai sana. Tapi saya pengen anak saya di SMA 1. Nah, sekarang dia kelas 3. Saya berusaha bagaimana anak saya ini bisa kakak ke yang teman saya yang ada dekat apa itu misalnya. Ya itulah yang bisa dilakukan. Yang dekat SMA itu. Itu yang bisa dilakukan. Dan itu masih dibenarkan Tapi oleh harus aturan ya. harus tahun sebelumnya. Iya. Ya kan kakaknya kan harus tahun sebelum. Harus minimal berusia setahun kakaknya. Iya. Yang menjadi masalah kan nggak sampai setahun udah terbitkannya terbit suketnya yang salah. Nah, gitu dia jadi masalahnya. Iya. Hmm. Baik Bang, terakhir nih penutup. Masukan konkret lah dari Ombudsman untuk case terakhir kita di PPDB 2023 ini, Bang, untuk semua penyelenggara pemerintahan lah. Ya, saya melihat begini ya, bahwa PPDB online sistem zonasi ini, ya ini saya kira menurut saya udah bagus ya. Oke. Udah bagus ini yang harus kita dorong. Karena ini dulu muncul kan karena untuk meminimalisir terjadinya sekolah-sekolah favorit itu. Iya. Waktu zaman sekolah favorit itu tidak bisa kita masuk sama 1 sama 2 itu. Karena biaya satu kursi itu 40 juta, 30 juta. Iya. Dulu di situ. Saya pernah diminta itu dulu. Saya nyuangnya Bang 30. Minta dulu sama saya itu. Nah, ketika itu terjadi itu nggak pasti orang miskin nggak bisa sekolah di situ. Maka sudah tepat ini sekolah sistem zonasi ini. Sehingga saya misalnya seorang pejabat misalnya, kalau misalnya rumah saya di jalan pelajar, saya nggak perlu berpikir lagi harus menyewakan SMA 1, SMA 2. Saya harus ke SMA 5. SMA 5, ya. Jadi akhirnya kekuatan ekonomi pembangunan sekolah itu kan merata. Merata. Ya kan itu. Ini kalau anak pejabat semua di SMA 1, ya kan sumbangannya besar, akhirnya di situlah uangnya banyak, sekolahnya pun jadi bagus kan. Betul. Nanti kalau saya pejabat, misalnya rumah saya jalan pelajar, anak saya sekolah itu akan nyumbang di situ untuk misalnya membangun misalnya kan, saya misalnya berpartisipasi misalnya, kan bisa, mungkin hal-hal itu. Jadi saya kira ini sudah benar, tinggal kita perlu dari semua stakeholder, pimpinan daerah supaya kita sama-sama mendukung ya penyelenggaraan sistem PPDB online ini. Kalau tidak kita nggak akan pernah bisa baik. Lalu kemudian kita tegas menegakkan aturannya, ya kan? Saya kira itu yang paling penting. Kalau tidak kita tegas taat pada aturannya, itu menurut saya itu nggak bisa juga kita bangun dengan sistem pendidikan yang baik itu. Saya kira itu, Bang Deddy. Terima kasih banyak Bang Abiyadi Siregar, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Diskusi malam hari ini saya kira sangat strategis dan penting untuk membangun kesadaran kolektif seluruh penyelenggara kebijakan, saya kira, baik pemerintah pusat, daerah maupun semua lah ya, struktural, agar ke depan mekanisme dan sistem penerimaan peserta didik baru kita yang
sudah bagus itu kemudian bisa menjadi semakin bagus, dan memang tidak mudah untuk membangunan kesadaran kolektif. Membangun gedung barangkali setahun 2 tahun selesai, tapi membangun moral, kebiasaan baik, Iya. etika dan sebagainya ini butuh proses yang cukup panjang, dan ini butuh kerjasama di antara kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bang Abiyadi Siregar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.